Jadi madhab itu tempat berjalan. Jadi ada orang yang ke Semarang lewat Boyolali, ada orang ke Semarang lewat Grobogan gitu ya. Ada ke Semarang lewat Jogja, Magelang dan seterusnya. Itu namanya madhab ya. Jadi min ayyi qaulin min ayyi kalamin madhab dhahaba. Sejauh ini yang baku dikenal di dalam sejarah Islam ada, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab. Ada 4 madhab ya. Yaitu yang Sunni ada 4, yaitu 1 madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Hanafi, yang disebut madhab Hanafi. Kemudian yang kedua madhabnya Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Maliki, madhabnya madhab Maliki namanya. Maliki, ya. Yang ketiga madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Ya. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan madhab Hambali. Kemudian di luar yang 4 ini ada Syiah. Ada Syiah. Yang Syiah ada Atau Syi'i ya. Ya, Syiah. Nah, kemudian ada yang dikenal lagi meskipun tidak secara resmi merupakan madhab, ada yang disebut Wahabi misalnya. Ya. Ya. Wahabi itu aliran yang masih di bawahnya Hambali. Oh, aliran di bawah Hambali. Di bawah Oke, Hambali. oke. Kemudian kalau NU, Muhammadiyah, MTA, LDI itu termasuk? Sebetulnya belum sampai kepada madhab pemikiran, tapi organisasi. Organisasi yang belum sampai pada tingkatan madhab. Karena kalau madhab tadi kan suatu rumusan pemahaman terhadap Islam yang komprehensif, Yang komprehensif menyeluruh. gitu ya. Loh, apakah NU, Muhammadiyah tidak menyeluruh dan tidak mendasar? Karena NU menganut madhab yang 4, Oke. Syafi'i ya. menganut salah satu dari yang 4. Salah satu dari yang 4. Oke. Sekarang gini, itu soal dalam tanda petik soal administratif akademis Pak ya, Ya. untuk mengkategorikan. Oke. Yang pertanyaan saya yang paling inti barangkali Pak Bupati bisa menjadi bekal juga untuk bisa terus menerus handle kemungkinan bentrok atau paitu-paituan dan seterusnya. Itu Pak Pak Muzamil, satu hal. Apakah dulu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam satu-satunya Imam Hanafi. Ya. Itu pernah berniat bikin mazhab enggak? Tidak. Jadi beliau itu adalah seorang pemikir Islam yang terus memahami Islam. Kemudian beliau diikuti orang karena beliau banyak muridnya. Nah, orang-orang yang mengikuti beliau itulah yang ketika ditanya, kamu kok begitu? Oh, saya mengikuti guru saya Imam Hanafi. Oh, saya mengikuti guru saya Imam Maliki. Beliaunya sendiri tidak ingin menciptakan mazhab sebetulnya. Bahkan yang ada beliau melarang mengikuti dirinya. Seperti Imam Syafi'i menyatakan, jangan ikuti aku. Gitu. Udah ada aku ya. Melu aku tak tunyo gue ya. Gitu kan. Rasa melu aku, rasa percaya aku tau cerita tau gue kudu golek dhewe, kudu mantep dhewe karo Gusti Allah. Oh kan gitu. Ya, pertanyaan berikut Pak Muzamil ini supaya dijelentarkan. Jadi ketika para imam itu masih sugeng, masih hidup, itu belum ada mazhab ya? Belum ada. Nah, jadi mulai kapan ya ada mazhab-mazhab ini? Golongan-golongan ini? Ketika pemikiran dalam Islam mengalami kemunduran, sehingga orang sudah malas berpikir, akhirnya ya sudah ikut saja. Di situ muncul mazhab-mazhab. Oh, jadi mazhab adalah cermin dari kemalasan berpikir umat Islam pada suatu zaman. Pada satu zaman. Ya, padahal sekarang semua berpedoman kepada asal usul yang malas berpikir tadi itu. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi menurut Pak Muzamil sebaiknya mazhab itu gimana kan itu? Karena sudah terlanjur ada ya, sepanjang tidak membawa pertengkaran, saya kira kita Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Jadi nomor satu, jangan sampai membuat. Aslinya kan gini kan, manusia karena tadi dasarnya malas berpikir, manusia itu tidak otentik hubungannya sama Allah sehingga golek maklar.
Nek menurut Pak Kai piye menurut jelek maklar terus sing kira-kira cocok karo atine kuwi sing dieloki. Jadi madhab itu semacam maklar kan gitu kan. Iya. Kira-kira ngono nek cara kasare ya. Iya. Oke. Jadi Bapak sekalian ternyata agama kita tetap bukan madhab itu ya. Bukan, kan madhab itu hanya pemahaman terhadap agama. Tidak boleh terus madhab lebih ditinggikan dibandingkan agama. Apakah madhab Syafi'i atau Hambali atau Hanafi saling mengharamkan satu sama lain? Tidak. Saling menyalahkan satu sama lain? Bahkan yang ada dalam kaidah fikih, ijtihad seorang imam tidak boleh dibatalkan oleh ijtihad imam yang lain. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Jadi begini, ijtihadnya Imam Maliki tidak bisa membatalkan ijtihadnya Imam Hanafi. Kenapa? Karena derajatnya sama. Yang Imam Hanafi itu juga penafsiran, yang Imam Maliki juga penafsiran. Sehingga tidak bisa, ijtihad tidak bisa dipakai untuk membatalkan ijtihad karena kedudukannya sama. Mungkin nggak seorang mujtahid seperti Imam Syafi'i atau Imam Hanafi melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak menyetujui, tapi karena toleransi kepada tuan rumahnya, misalnya imam yang lain yang pendapatnya berbeda mengenai sholat, terus dia lakukan seperti contohnya Pak. Contoh, jadi Imam Syafi'i itu begini, petanya kan Imam Hanafi itu tinggalnya di Baghdad, di Irak. Kalau Imam Maliki tinggalnya di Madinah. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki, terus tinggalnya di Arab. Suatu saat Imam Syafi'i itu ya setengahnya itu diasingkan ke Baghdad, di Irak, karena ada pemikiran beliau yang dianggap tidak sama dengan penguasa waktu itu. Akhirnya beliau diasingkan ke Baghdad, di Irak. Nah, Imam Syafi'i punya pendapat kalau sholat subuh itu sunat kunut. Itu pendapat Imam Syafi'i. Ya. Pendapat Imam Syafi'i, sholat subuh disunatkan kunut, dan itu sunat akad. Karena sunat akad, kalau orang tidak kunut menurut Imam Syafi'i harus ditambal dengan sujud sahwi. Nah, ketika Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, di Irak, di situ banyak pengikutnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi di sana. Dan Imam Syafi'i sering ziarah ke makamnya Imam Hanafi. Selama di sana Imam Syafi'i tidak kunut. Akhirnya ditanya oleh muridnya, "Lah Imam Syafi'i, sampai kan menyatakan kunut itu sunat. Kenapa sampai sekarang tidak kunut?" "Iya, saya di sini tidak melakukan kunut karena saya menghormati Imam Hanafi yang tinggal di sini bertahun-tahun, dan Imam Hanafi menyatakan kunut itu tidak sunat." Jadi Imam Syafi'i meninggalkan pendapatnya demi menghormati Imam Hanafi. Demi silaturahmi. Demi silaturahmi. Ya, kan gitu. Jadi Pak Bupati, ini contoh jelas bahwa toleransi tidak hanya urusan budaya, tapi bahkan sampai ke wilayah ijtihad ibadah mahdho saja dimungkinkan toleransi sebagaimana yang dilakukan Imam Syafi'i di depan jamaahnya Imam Hanafi. Jadi saya kira itu sangat penting menjadi wacana dan marja atau rujukan bagi kita semua di sini, yang sangat mudah sekali untuk menuding-nuding, menyalah-nyalahkan atau mengharam-haramkan, bahkan meneraka-nerakakan yang berbeda dengan dia. Kira-kira gitu ya, ya. Ada hal lain yang untuk kasus ini, untuk konteks ini Pak Muzamil bisa kemukakan contohnya? Itu salah satu contohnya. Tadi memang Imam Syafi'i yang tidak kunut selama di Baghdad itu. Jadi beliau menghormati Imam. Katakanlah kalau di Indonesia itu kalau Muhammadiyah tidak kunut, Betul, ya. kalau NU kunut. Andaikan ada ketua Muhammadiyah pas Rioyo pulang ke kampung yang ternyata banyak nahdliinnya, terus dia diminta jadi imam subuh, itu kira-kira apa-apa atau enggak apa-apa kalau pimpinan Muhammadiyah ini memimpin sholat subuh dengan kunut? Kalau menurut wacananya Imam Syafi'i tadi, mestinya tidak apa-apa. apa dia tidak dituduh mengkhianati Muhammadiyah? Nah, di masyarakat yang sudah terlalu didoktrin seperti itu dituduh mengkhianati Muhammadiyah.
kalau sekarang, karena sudah ini ada kemunduran berpikir yang luar biasa, sehingga padahal pendapat organisasi itu belum setingkat madhab sebetulnya. Jadi meninggalkan pendapat organisasi itu bisa dianggap pengkhianatan kepada organisasi, padahal sebetulnya tidak mesti. Oke. Ini kita juga tidak memaksa siapapun untuk berpendapat seperti Pak Muzamil ya. Saya kan sering, saya itu kan NU, ya. Saya NU, tarawih saya 23 dan 2-2-2-1, gitu ya. Tidak 4-4. Tidak 4-4-3, Ya. seperti sepak bola itu. Saya kan sering diundang kalau bulan Ramadan, dulu sering diundang tuh jadi kultum sekaligus nyamami tarawih di Masjid Muhammadiyah. Nah saya tanya, di sini tarawihnya berapa? 11 Pak. Terus formasinya bagaimana? Formasi 2-2-2, 1 atau 4-4-3? 4-4-3 Pak, oke, nggak apa-apa. Dan saya ngimami, padahal saya ketua Busul Masail NU Provinsi Yogyakarta. Jadi ketua Busul Masail NU di Yogyakarta yang pendapat NU tarawihnya 23, ngimami tarawih di Masjid Muhammadiyah 4-4-3. Nah saya lakukan karena saya mengikuti fleksibelnya Imam Syafi'i tadi, gitu ini. Saya kira kita memang perlu banyak pengetahuan dan ilmu untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang, lebih penuh kasih sayang kepada sesama manusia, apalagi sesama penyembah Allah di dalam bertauhid, kan mestinya penuh kemurahan dan kasih sayang. Dan itu juga dicontohkan oleh Sunan Kudus kalau di Indonesia. Ya, contohnya Pak Muzamil, tidak hanya soal ibadah, Sunan Kudus, bahkan sampai hari ini di Kudus tidak ada soto atau sate, tidak ada soto sapi, karena toleransi beliau yang luar biasa kepada umat Hindu, dan itu tidak ditinggalkan oleh masyarakat Kudus sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Saya kira Kudus itu merupakan salah satu contoh dari langgengnya toleransi antar umat beragama atau antar mazhab di dalam agama.